The Walking Dead Season 11 Episode 11 dibuka dengan Eugene yang baru saja bangun tidur dan melihat Stephanie yang tengah membaca tulisannya. Eugene berusaha menjelaskan alur tulisannya itu, namun tidak disangka Stephanie ternyata menyukai tulisannya itu. Tak lama Stephanie lalu bersiap untuk berangkat kerja. Eugene kemudian mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin bersama Stephanie yang akhir-akhir ini sibuk bekerja. Eugene lalu memberikan kunci apartemennya kepada Stephanie dan mengatakan bahwa Eugene mencintainya. Stephanie pun membalas Eugene dengan menciumnya. Adegan lalu berlanjut saat Eugene menceritakan kerisauannya kepada Prince. Prince meminta Eugene untuk tetap tenang karena Stephanie telah mengatakan bahwa ia juga mencintainya. Sayangnya di kedai es krim di mana Eugene yang berjanji bertemu dengan Stephanie. Namun Stephanie tidak kunjung datang hingga es krim pun meleleh. Demi menemui Stephanie, Eugene pun mencari Stephanie ke apartemennya. Sebelum masuk ke apartemen, Eugene berpapasan dengan seorang pria asing yang baru saja keluar dari tempat itu. Sesampainya Eugene di unit apartemen, Eugene bahkan tidak dibukakan pintu. Stephanie terlihat tengah mengemasi barang-barangnya dengan terburu-buru dan tidak memperdulikan Eugene yang terus memanggil-manggil namanya. Adegan berlanjut ke Connie dan Kelly yang tengah berdebat dengan seorang wanita yang sedang menyortir berita yang akan dimuat. Di sana wanita itu tidak ingin memuat berita mengenai pemberontakan Tyler Davis di pesta topeng kemarin. Sementara Connie berpikir bahwa Tyler Davis tidak akan mengambil resiko keluar dari Commonwealth tanpa alasan. Dan Connie yakin Tyler meminta cerita yang ingin dia bagikan terkait Gubernur Milton. Wanita itu beralasan bahwa Tyler Davis telah divonis memiliki gangguan kesehatan mental yang membuat dirinya melakukan pemberontakan. Alangkah baiknya mereka memuat berita mengenai klarifikasi dari Gubernur Pamela Milton. Karena tidak menemui titik temu, wanita itu akhirnya pergi meninggalkan Connie dan Kelly. Kembali ke Eugene yang kini mencari Stephanie di ruang siaran. Di sana Stephanie digantikan oleh seorang pria yang mengatakan bahwa Stephanie mungkin saja sakit hingga ia dipanggil untuk siaran menggantikannya. Connie dan Kelly kemudian pergi ke ruangan Tyler Davis. Keduanya ditahan oleh militer Commonwealth. Connie lalu menanyakan apakah Tyler Davis memiliki pengacara dan apa tuduhan terhadapnya. Seketika Mercer membukakan pintu ruangan itu dan melihat sinis ke arah Connie. Adegan beralih ke Rosita dan rekannya yang tengah menggedor pintu apartemen Stephanie sebagai pemeriksa kesehatan. Karena tidak dibukakan pintu, Rosita akhirnya membuka pintu kamar itu dengan kunci cadangan yang ia bawa. Setelah selesai mengecek kamarnya, Rosita mengabarkan kepada Eugene bahwa Stephanie tidak ada di dalam. Eugene berniat untuk mencari Stephanie sendiri dan Rosita mengatakan bahwa dia bersedia membantu Eugene jika memang diperlukan. Di tempat lain terlihat Carol dan Horsby yang tengah dikawal menuju suatu tempat. Keduanya berbincang mengenai Commonwealth. Horsby menjelaskan bahwa ia sudah lama mengabdikan diri kepada keluarga Milton. Horsby mengatakan bahwa jika Carol memiliki orang yang tepat, maka batasan yang ia miliki adalah langit. Horsby percaya Carol bisa membantu Horsby karena Carol bisa masuk ke Commonwealth karena Carol adalah orang yang pintar. Adegan berlanjut ke Carol dan Horsby yang sudah sampai di sebuah camp. Di sana Horsby menjelaskan kepada Carol bahwa Commonwealth membutuhkan bunga popi yang berasal dari camp tersebut sebagai pembuat opium di rumah sakit mereka. Tak lama pemimpin camp yang bernama Moto keluar menemui Horsby. Nampaknya terjadi masalah di camp tersebut karena Moto mengatakan para pekerjanya meminta kenaikan gaji atau mereka akan membiarkan tanamannya membusuk. Berlanjut ke Prince yang berkunjung ke tempat Eugene karena khawatir dengannya. Prince memaksa masuk dengan alasan ia membawa makanan untuk Eugene. Di dalam, Prince melihat sebuah papan yang berisi kertas-kertas bertuliskan Stephanie menghilang. Eugene yang membuka piring yang dibawa Prince sedikit terkejut karena piring itu kosong. Rupanya Prince hanya berpura-pura membawa makanan agar ia bisa masuk ke dalam apartemen.
Prince lalu menanyakan apa yang Eugene lakukan di kamarnya. Eugene menjelaskan bahwa dia berniat menyelidiki sendiri hilangnya Stephanie setelah militer Commonwealth menyerah. Eugene juga menjelaskan bahwa dia sempat berbicara dengan seorang pria yang secara tidak sengaja ia temui saat ia hendak masuk ke apartemen Stephanie. Sayangnya pria itu hanya mengatakan bahwa dia datang untuk memperbaiki wastafel yang tersumbat dan tidak melihat Stephanie sama sekali. Dari pertemuan itu, rupanya Eugene tidak bisa menerima jawaban pria tersebut. Eugene menjelaskan kepada Prince bahwa tidak ada petugas servis yang bertugas malam itu, terlebih lagi pria itu tidak memakai seragam pengenal atau membawa peralatan apapun saat keluar dari apartemen. Eugene yang merasa curiga, lalu mengikuti pria yang bernama Roman Calhoun setelah selesai berbicara dengannya malam itu. Dari pengintaiannya, Eugene menemukan banyak hal termasuk fakta bahwa Roman bukanlah tukang ledeng. Roman terlihat melakukan kesibukannya di malam itu di sebuah bangunan tua. Eugene memperhatikannya bahwa ada beberapa orang keluar masuk bangunan itu, padahal lampu-lampu di luar bangunan hanya sedikit yang menyala. Hingga pada akhirnya Eugene melihat seorang pria keluar dari bangunan itu dan berasumsi bahwa pria itu adalah dalang dari hilangnya Stephanie. Princess yang semakin penasaran menanyakan kelanjutan cerita Eugene. Eugene menjelaskan bahwa ia kemudian mengetahui Roman adalah tangan kanan dari pria tadi atau eksekutor yang bertugas mengemasi barang-barang Stephanie bersama anak buahnya untuk selanjutnya dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Di hari yang sama, Eugene juga menemukan surat permintaan pemindahan tugas dari Stephanie. Eugene mengira bahwa Stephanie telah mengetahui penculik itu mengincarnya, dan para penculik itu membuat surat pemindahan tugas Stephanie untuk menutupi aksi penculikannya. Eugene berkata bahwa satu-satunya harapan yang dia miliki untuk menyelamatkan Stephanie adalah dengan mengekspos penculik itu. Adegan kembali ke Hornsby yang tengah memancing bersama Moto. Carl juga di sana menyimak obrolan keduanya. Hornsby mengatakan bahwa dia bisa menaikkan gaji para pekerja jika mereka bisa menghasilkan lebih banyak barang yang ia butuhkan. Sementara itu, di lain tempat, dua militer Commonwealth tengah tertatih-tatih mencari tempat persembunyian karena diserang kawanan zombie. Salah satu dari mereka nampaknya terluka dan tidak bisa berjalan. Rekannya segera memasukkan pria itu ke dalam sebuah bangkai mobil sebelum ia kemudian menghadapi zombie-zombie itu. Sialnya pria itu juga berhasil dilumpuhkan oleh seorang zombie hingga akhirnya Mercer datang membunuh zombie itu. Di sana kemudian terlihat Mercer yang sudah membunuh zombie-zombie yang lain sendirian. Mercer dengan seragam yang berlumuran darah menemui Connie dan Kelly yang sudah menunggunya. Di sana Mercer mempersilahkan keduanya untuk bertanya sebagai jurnalis. Connie menanyakan apa tuduhan atas Tyler Davis setelah lebih dari sebulan Tyler dirawat di rumah sakit dan dijaga ketat. Mercer mengatakan bahwa itu bukanlah pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh mereka. Namun Connie malah melanjutkan pertanyaannya, bahwa mungkin hal itu adalah hubungannya dengan Taylor yang menyandra seorang wanita yang merupakan saudari Mercer. Mercer menjawab bahwa saudarinya tidak ada hubungannya dengan Tyler. Lebih lanjut, Connie mengingatkan fakta bahwa Tyler adalah seorang militer yang setia dan sudah direkomendasikan sejak awal oleh Mercer sendiri. Wawancara itu rupanya tidak menghasilkan informasi apapun karena Mercer pergi begitu saja meninggalkan Connie dan Kelly. Berlanjut ke Eugene dan Prince yang tengah melakukan pengintaian bersama. Prince memuji Eugene yang rela melakukan semuanya demi Stephanie. Keduanya sempat berbincang sebentar sebelum akhirnya Eugene pergi setelah melihat targetnya. Rupanya Eugene berniat masuk ke apartemen Roman. Prince sempat memperingatkan Eugene, namun Eugene tetap ingin melakukan hal tersebut. Adegan beralih ke Kemoto di mana Hornsby sudah selesai dengan urusannya di sana. Carol menjelaskan kepada Hornsby alasan para pekerja di sana mogok karena uang gaji yang seharusnya diberikan malah diambil oleh Moto, dan Moto meminta para pekerja menutup mulut mereka. Hornsby menjawab bahwa dia akan pastikan para pekerja di sana akan mendapatkan gaji mereka kembali dan kenaikan gaji yang mereka inginkan. Hornsby lalu memerintahkan militer yang mengawalnya untuk memasukkan Moto ke dalam penjara.
beralih ke Eugene dan Prince yang sudah ada di dalam apartemen si penculik. Tak lama, Princess mengatakan kepada Eugene bahwa Roman sedang berjalan pulang. Seketika Eugene panik, namun ia sempat membuka koper yang disimpan Roman di lemarinya yang terisi senjata lengkap. Singkatnya, Eugene dan Prince berhasil keluar sebelum si pemilik kamar datang. Sialnya mereka malah tertangkap saat tengah berjalan keluar apartemen. Adegan berlanjut ke Mercer yang melihat ruangan rawat Tyler kosong. Mercer lalu menanyakan kepada petugas medis yang berjaga di sana. Ia terlihat kesal karena Tyler dipindahkan tanpa seizinnya. Sementara itu, kini Princess dan Eugene telah dikurung. Eugene meminta maaf karena telah melibatkan Princess dalam petualangannya yang bodoh. Tak lama Hornsby datang ke sel mereka. Hornsby menjelaskan kepada keduanya bahwa Roman memang tidak punya dokumen sebagai penduduk di Commonwealth. Namun dia memiliki kontrak kerja dengan Commonwealth sebagai tukang ledeng. Roman juga memang ditugaskan untuk memperbaiki wastafel di apartemen Stephanie saat Eugene bertemunya di sana. Princess lalu menanyakan kotak senjata yang ada di lemari Roman. Hornsby mengatakan bahwa Roman memiliki lisensi atas senjata-senjata itu. Setelah selesai, Hornsby lalu mengatakan bahwa dia telah menjelaskan apa yang telah Eugene alami dengan Stephanie dan Roman setuju untuk tidak mengajukan tuntutan kepada Eugene. Sebagai gantinya, Hornsby meminta Eugene menandatangani sebuah pernyataan yang menerangkan bahwa ia melakukan tindakan bodoh karena paranoia dan putus asa atas hilangnya Stephanie. Eugene akhirnya bersedia menandatangani pernyataan itu. Singkatnya, Eugene dan Princess kini sudah kembali. Di sana Eugene masih saja memikirkan apa alasan dibalik hilangnya Stephanie. Princess yang geram kemudian menjelaskan kepada Eugene bahwa mungkin Stephanie memang ingin putus darinya. Dengan bukti surat pindah tugas yang ditandatangani sendiri oleh Stephanie dan barang-barang Stephanie yang mungkin memang sengaja dibawa pergi, bukan diambil penculik. Eugene yang masih penasaran kini pergi ke bangunan di mana ia pernah mengikuti Roman ke sana. Di dalam ia tertangkap basah oleh Hornsby dan Stephanie. Rupanya Hornsby memang terlibat dan menyembunyikan hilangnya Stephanie dari Eugene. Di sana Eugene akhirnya sadar bahwa Stephanie sebenarnya tidak ada dan Stephanie yang selama ini bersamanya hanya alat yang dipakai Hornsby untuk mencari informasi tentang komunitas Eugene. Eugene yang emosi terus mengingat kejadian apa saja yang sudah dialami dengannya. Eugene berjanji akan membongkar kedok Hornsby ke semua orang. Hornsby lalu membenarkan semua yang Eugene katakan bahwa Hornsby membohongi Eugene selama ini. Hornsby mengatakan bahwa komunitas Eugene terlalu bodoh untuk memahami hal itu saat semuanya bahkan ada di depan mata mereka. Eugene kembali mengeluarkan kecewaannya karena selama ini orang yang ia cintai hanyalah fiksi. Hornsby menjawab bahwa dia berusaha menghentikan Eugene, namun Eugene tidak mau tahu dan terus mencari Stephanie. Hingga akhirnya sekarang Eugene memiliki alasan untuk berhenti mencintainya. Lebih lanjut, Hornsby menjelaskan bahwa komunitasnya kini berkecukupan atas segala hal dan hanya dituntut oleh produktif di Commonwealth. Hornsby mempersilahkan Eugene untuk membongkar kedoknya, namun pernyataan yang telah Eugene tanda tangani sebelum ia keluar penjara menyebutkan bahwa Eugene mengidap paranoia. Sebelum pergi, Hornsby sempat mengungkapkan penyesalan atas patah hati yang Eugene alami. Setelah menerima kenyataan pahit itu, Eugene terlihat membakar semua kenangannya dengan Stephanie termasuk novel yang ia tulis. Saat tengah membakar semua kertas-kertas itu, seorang wanita memanggilnya dan mengingatkan Eugene dengan panggilan yang biasa ia sebut saat berkomunikasi dengan Stephanie di radio. Eugene seketika menoleh ke arahnya dan bertanya siapa wanita itu. Wanita itu rupanya adalah Max, asisten gubernur Milton. Namun dia datang dan mengaku sebagai Stephanie, wanita yang Eugene kenal lewat radio. Dan film pun bersambung.